Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Hai, berjumpa kembali dengan seri penjelasan partikel ya, bagaimana penggunaannya dalam kalimat. Tapi untuk hari ini saya agak berbeda penjelasannya. Saya akan merinci partikel no, fungsinya apa, penggunaannya bagaimana dalam kalimat, berdasarkan kalimat-kalimat yang ada di Minna Nihongo Shokyu 1 dan 2. Bagaimana penggunaan partikel no pada buku Minna Nihongo Shokyu 1 dan 2? Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, di buku pertama, buku 1, Minna Nihongo Shokyu 1. Hai, kalimat pertama yang menggunakan no yang akan minasang temukan ada di bab 1. Di sini kalimatnya yaitu Anohito wa INC no mirasang desu. Ya, seperti minasang lihat di sini ada ilustrasi sebuah kartu nama. Misalkan di sini tertulis mirasang. Dia bekerja di IMC. Nah, untuk kalimat ini Anohito wa IMC no mirasang desu. Fungsi partikel no di sini adalah untuk menyatakan latar belakang pekerjaan, keluarga, dan lain-lain, ya, berhubungan dengan status pekerjaan atau status sosial. Contoh lainnya misalnya, unes no ai desu atau watashi wa unes no ai desu. Berikutnya, kanojo wa Yamada ke no ojo-san desu. Dia adalah putri dari keluarga Yamada. Suki, Dian-san wa unes no gakusei desu. Dian adalah mahasiswa UNES. Ya, baik, berikutnya kalimat yang akan minasang temukan di bab 2 yaitu kore wa komputer no hong desu. Komputer no hong desu. Ya. Silakan minasang melihat ilustrasinya ya. Ada buku komputer atau buku tentang bagaimana cara menggunakan komputer. Di sini no berfungsi sebagai penjelas identitas benda yang disebutkan sebelumnya di depannya ya, di depannya itu berarti setelah no itu apa? Misalkan di sini home, buku apa? Komputer no home. Bisa buku, majalah dan lain-lain ya. Kamus juga bisa. Contoh lain misalnya korewa kuruma no zashi desu. Ini adalah majalah tentang kuruma itu kendaraan, berarti majalah otomotif. Berikutnya, Nihongo no jisho kaitai desu. Saya ingin membeli kamus. Kamus apa? Kamus bahasa Jepang. Arewa fashion no zashi desu. Itu adalah majalah fashion. Hai, segi. Korewa watashi no kasa desu. Masih di bab 2. Ini yang paling umum yang minasan ketahui. Mungkin kalau di SMA ini yang paling pertama dipelajari ya. Menyatakan kepemilikan. Watashi no kasa desu. Kasa payung. Watashi no kasa payung saya atau payung milik saya. Contoh lainnya, anata no hon wa dore desu ka? Yang mana bukumu atau buku Anda yang mana? Jawabnya kore desu. Anata no hon wa dore desu ka? Kore desu. Kalau menjawab pertanyaan cukup dengan seperti itu saja ya, kore desu. Atau ya boleh juga sih ya dipanjangkan anata no hon wa dore desu ka? Watashi no hon wa kore desu. Tetapi yang lebih alami cukup dengan kore desu jawabannya. Contoh lain, kore wa dare no kabang desu ka? Ini tas siapa? Kinan-san no desu. Atau kinan-san no kabang desu. Nah, itu fungsi partikel no untuk menyatakan kepemilikan. Berikutnya beralih ke bab 3. Anda akan menemukan korewa nihon no jidosha desu. Nihon no jidosha desu. Seperti gambar ini. Nihon no jidosha desu. Korewa nihon no jidosha desu. Ini untuk menyatakan sebuah barang atau suatu produk itu dibuat di mana atau buatan mana. Nihon no jidosha berarti mobil buatan Jepang. Baik, contoh lainnya,
Nihon no kuruma wa ii to omoimasu. Ya, boleh Nihon no jidosha atau Nihon no kuruma. Kalau jidosha itu lebih ke nuansa otomotifnya gitu ya, mobil. Kuruma itu bisa berarti kendaraan juga. Nihon no kuruma wa ii to omoimasu. Menurut saya, mobil buatan Jepang itu bagus kualitasnya. Tsuki, Yoruba no denki seihin wa takai desu ne. Denki seihin, alat-alat elektronik atau produk elektronik buatan Eropa mahal ya, menurut saya ya. Menurut yang berbicara. Hai, berikutnya, Indonesia no batik wa sekai de yumei desu. Indonesia no batik. Batik buatan Indonesia. Sekai de yumei desu. Terkenal di seluruh dunia. Hai, itu fungsi partikel no yang menyatakan produk buatan mana. Berikutnya menurut saya ini ya hampir sama dengan yang contoh Nihongo no fashion no zashi, Nihongo no hong seperti itu ya. Kata benda yang pertama menerangkan kata benda yang kedua. Misalnya di sini, kino no bang Nihongo benkyou shimashita. Kata benda yang pertama di sini kino, menerangkan bang, malam. Malam kapan? Malam kemarin. Malam kemarin saya belajar bahasa Jepang. Kemudian di bab 8, Nihongo no benkyou wa do desu ka? Bagaimana dengan pelajaran bahasa Jepangnya? Nihongo no benkyou. Benkyou wa do desu ka? Gimana pelajarannya? Pelajaran apa? Nihongo. Nihongo no benkyou. Hai, tsugi di bab 10 ada kalimat tsukue no ue ni shashin ga arimasu. Di atas meja ada foto. Di atas apa? Atas meja. Kono kanji no yomikata o oshiete kudasai. Yomikata o oshiete kudasai. Tolong beritahu saya cara bacanya. Cara baca apa? Cara baca kono kanji. Ya, jadi kata benda satu yang ini yang di depannya, ini depan atau belakang ya, kita sepakati ini depan, ini belakang ya. Kata benda satu menerangkan kata benda yang kedua yang di belakang. Ya, oleh karena itu bahasa Jepang sama dengan bahasa Inggris mengikuti ini ya, menerangkan diterangkan. Jika ada dua kata benda seperti ini, menerangkan diterangkan. Ini berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kebalikannya ya, diterangkan menerangkan. Kalau Jepang kemarin malam, kalau bahasa Indonesia malam kemarin. Begitu bedanya. Nihongo no benkyou. Bahasa Jepang pelajaran. Kalau bahasa Indonesia pelajaran bahasa Jepang. Jadi dibalik. Hai, tsugi ini akan kita temui di bab 16 yaitu kalimat Indonesia no Bandung kara kimashita. Indonesia no Bandung kara kimashita. Kata benda dua, Bandung, menerangkan lebih spesifik dari kata benda satu, Indonesia. Indonesia itu kan sangat luas ya. Misalnya ketika berkenalan, kita menyebutkan Indonesia kara kimashita. Indonesia sangat luas. Kemudian Indonesia no doko desu ka? Indonesianya yang dari mana yang lebih tepatnya? Indonesia no Bandung desu atau Indonesia no Bandung kara kimashita. Jadi lebih spesifik. Segi ini kita temui di bab 16 kalimatnya mou skoshi oki no wa arimasen ka? Nah, saya lihat di sini yang saya garis bawahi ini kata sifat, kemudian ini no. Kemudian ini wa ya. Biasanya sebelum wa itu kan kata benda atau frase benda. Nah, karena ini kata sifat, maka dibuat menjadi benda dulu. Makanya membendakan kata sifat. Ini misalnya ada ibu-ibu sedang belanja sepatu ya, kemudian pilih-pilih terus dicoba, kemudian mungkin ini masih berasa belum pas ukurannya, ingin yang lebih besar sedikit, kemudian dia menanyakan, "Mou skoshi oki no wa arimasen ka?" Ada nggak yang lebih besar sedikit? Seperti itu ya. Nah, tsugi. Kita beralih ke buku Minano Nihongo Shokyu ni.
Pada buku ini kita akan menemui kalimat seperti ini di bab 32. Ya. Musume ga umareta no wa Hokkaido no chisana machi desu. Ini mirip dengan tadi ya. Kalau tadi ini kata sifat, kalau ini kata kerja. Ini adalah partikel wa yang menjadi penanda subjek atau pokok kalimat. Nah, syaratnya itu kan harus kata benda, sedangkan di sini kata kerja. Oleh karena itu, kita bendakan dulu. Ini jadinya membedakan kata kerja. Ini ilustrasinya seperti ini ya. Jadi si ibu sedang bercerita tentang anak perempuannya. Jadi dia itu dibesarkan di Tokyo. Tokyo de sodatemashita. Tetapi sebetulnya dia lahir di Hokkaido. Hokkaido de umarimashita. Kemudian si ibu itu mengatakan bahwa musume ga umareta no wa Hokkaido desu. Atau musume ga umareta no wa Hokkaido no chisana machi desu. Sodateta no wa Tokyo desu. Dilahirkannya di Hokkaido, dibesarkannya di Tokyo. Baik, segi ini menempel pada pola-pola ungkapan. Misalnya, di sini nantoka no yote desu di bab 31. Nani nani no yote desu. Yote artinya rencana. Artinya rencana. Berarti nani nani no yote rencana untuk melakukan apa? Misalnya, Yoko wa 1週間 no yote desu. Piknik saya itu rencananya selama 1 minggu. 1週間 no yote desu. Sebelum yote, persyaratannya harus ini ya. Sebelum no ini kata benda. 1週間 no yote desu. Kemudian pada pola nantoka no ato. Pada bab 34, misalnya shigoto no ato issho ni shokuji shimasen ka? No ato. Setelah bekerja. Setelah kerja selesai atau setelah pekerjaannya selesai, issho ni tabemasen ka? Mau nggak makan bareng? Ini pun sama ya, sebelum no itu adalah kata benda. Depannya juga kata benda atau yang dianggap benda. Berikutnya, ini pada pola ungkapan nantoka no tori pada bab 34. Misalnya di sini, setsumeisho no tori ni kumitatemashou. Kumitatemasu, merangkai. Setsumeisho, manual ya, atau buku penjelasan. Kalau kita bisa misalnya membeli lemari rakitan, kita akan merakit sesuai dengan buku petunjuknya ya, setsumeisho-nya. Kemudian konoryori wa resipi no hong no tori no kurikata de shimashita. Masakan ini dimasak berdasarkan atau mengikuti buku resep masakan. Jadi sesuatu yang dilakukan sesuai dengan apa ya, sesuai yang di depannya ini. Misalnya ini kumitatemas, merakit sesuai atau seperti atau persis seperti yang dijelaskan pada setsumeisho. Kemudian ini kita memasaknya bagaimana? Ya sesuai dengan petunjuk di buku resep. Kemudian di sini minasan bisa melihat ada perbedaan ya. Yang pertama menggunakan partikel ni, kemudian yang kedua menggunakan partikel no. Perbedaannya adalah di sini kalimat yang pertama setelah notori ini itu diikuti dengan kata kerja. Jadi mengerjakan dengan bagaimana? Setsumeisho no tori ni kumitatemas. Kemudian kalau kalimat yang kedua, ini kata kerja, kalimat yang kedua di sini tsukuri kata. Tsukuri kata termasuk kata benda. Ya. Karena itu, no tori no tsukuri kata de shimashita. Tori ini menjelaskan tsukuri katanya ini ya, lebih dekat ke tsukuri kata bukan ke shimasnya ini. Jadi kalau bertemu kata benda, kita gunakan no. No tori no. Kalau bertemu kata kerja, no tori ni. Mari kita lihat sebuah ilustrasi ya tentang tori. Misalkan ya, saya mengatakan, coba ikuti kata-kata saya dalam bahasa Jepang ya misalnya. Watashi ga itta tori ni ite kudasai. Ii desu ka?
Watashi ga ittatori ni itte kudasai. Ucapkan persis seperti apa yang saya ucapkan. Misalnya, hai minasan, watashi ga ittatori ni itte kudasai. Heno heno moheiji. Hai. Minasan mengikuti ucapan saya. Heno heno moheiji. Hai. Minasan tiru ya. Heno heno moheiji. Atau contoh lain misalkan, nih. Watashi ga ittatori ni kaite kudasai. Kalau tadi saya ucapkan, minasan ucapkan. Sekarang saya ucapkan, minasan tulis. Watashi ga ittatori ni kaite kudasai. Ii desu ka? Hai. Heno heno moheiji. Kaite kudasai. Watashi ga ittatori ni kaite kudasai. Ii desu ka? Hai. Bagaimana hasilnya? Apakah seperti ini? Ya. Heno heno moheiji. Jadinya seperti wajah, gambar wajah. Ya, itu tadi tentang teori. Berikutnya, partikel no menempel pada pola nantoka no tameni. Dipadankan dalam bahasa Indonesia dengan arti untuk suatu tujuan. Misalnya, kenko no tameni yasai o takusang tabemasu. Demi tujuan kesehatan, untuk kesehatan atau demi kesehatan, yasai o takusang tabemasu. Saya makan banyak sayur. Ini kenko-nya kata benda. Tame juga dianggap kata benda, karena tidak, sebenarnya selain kata sifat dan kata kerja biasanya diperlakukan sama dengan kata benda. Berikutnya menempel pada pola ungkapan nantoka no baai, ada di bab 45. Baai ini untuk menyatakan pada kondisi ini atau pada situasi seperti ini. Misalnya, erebeta ga kosho no baai wa kaidan o tsukatte kudasai. Pada situasi atau pada kondisi jika elevatornya rusak, maka tolong gunakan tangga. Nanti secara lebih detailnya minasan akan pelajari di bab 45 bagi yang menggunakan buku Minna no Nihongo. Pada buku lain saya kurang begitu paham ada di bagian mana. Baik, berikutnya di bab 46 kita akan bertemu dengan nantoka no hazu desu, nani nani no hazu desu atau titik-titik no hazu desu. Contohnya, supa wa ashita yasumi no hazu desu. Supa wa supermarket itu ashita besok pasti yasumi. Pasti tutup. Mengapa kita menggunakan nantoka no hazu desu? Dia punya keyakinan karena mungkin sebelumnya dia pernah membaca selebaran kalau supermarket itu akan tutup. Jadi dia yakin pasti supermarket itu akan tutup. Yasumi no hazu desu. Berikutnya di bab 47 kita akan bertemu dengan pola ungkapan titik-titik no yo. Ya, contohnya Tanaka-san no hanashi wa hontou no you desu. Yo di sini digunakan untuk menyatakan seperti dugaan kita ya, seperti itu no yo. Hontou no you desu. Tanaka-san no hanashi wa, omongannya Tanaka-san itu hontou no you desu. Kayak yang benar aja itu ya, kayak yang betul-betul terjadi. Mungkin karena sebetulnya Hanashi tersebut adalah cerita bohong, tetapi karena Tanaka-san itu pandai bercerita atau pandai dalam mengutarakannya, jadi yang mendengar menjadi berpikiran kok kayaknya seperti yang betul. Menyatakan dugaannya. Contoh yang lainnya ya, kanojo wa ningyo no yo ni kirei desu. Kanojo, dia cantik seperti atau sebagai boneka, boneka kalau dalam bahasa Indonesia dulu itu ya seperti itu. Ada juga menggunakan kata bak, BAK tulisannya. Bak bunga yang sedang mekar, misalkan seperti itu, sedikit puitis. Contoh lain, kare no yona otoko to tsukiaitaku nai desu.
Kare no yona otoko to tsukiaitaku nai desu. Saya tidak ingin berteman dengan laki-laki seperti dia. Berikutnya, kare wa uma no yoni hataraite imasu. Ini ya, saya kurang tahu kalau dalam bahasa Jepang menggunakan perumpamaan uma atau apa ya. Karewa uma no yoni hataraite imasu. Dia bekerja seperti seekor kuda. Nah, di sini pun minasan akan menemukan perbedaan partikel yang digunakan setelah yo, itu ada ni, ada na, dan ini juga ya. Ni itu sebagai kunci ya, pokoknya ni itu biasanya di belakang itu kata sifat atau kata kerja. Ya, misalnya ini, kano jawa ningyo no yo ni kirei desu. Kirei adalah kata sifat. Seperti tadi ada pola kalimat tori. Nah, kalau di sini itu adalah kata keterangan, kata apa, kata sifat atau apa gitu ya, menjelaskan bagaimana sebuah sifat, bagaimana sebuah pekerjaan itu dilakukan, kita gunakan partikel ni. Tapi kalau menjelaskan kata benda, ini otoko kata benda, itu pakai partikel na. Kemudian ini hataraite imasu. Dia bekerja. Bekerjanya seperti apa? Seperti kuda. Tsuki aitaku nai, ini juga kata kerja. Ya. Oh, maaf, bukan menjelaskan tsuki aitaku nai-nya, tetapi menjelaskan otokonya. Kata benda. Nah, makanya di sini menggunakan partikel. Sebetulnya ya, kalau misalkan bisa kita simpulkan, boleh saya simpulkan, sebetulnya partikel no itu menggabungkan antara kata benda dengan kata benda. Jadi kalau ada dua kata benda, di tengahnya kita sisipkan partikel no. Kata benda itu apa ya? Ya kata benda atau yang dianggap benda, seperti tadi saya di tengah-tengah memberikan ini ya contoh kino, itu kan sebetulnya keterangan waktu. Tetapi kalau dalam pola kalimat atau dalam pola perubahan dan sebagainya, itu biasanya diperlakukan sama seperti kata benda. Kemudian ini ya, dilihat dari karakternya yang tidak mengalami perubahan. Nah, kino itu kan tidak ada perubahan. Beda dengan misalkan oki, bisa berubah menjadi oki kute, oki kata, oki kunai. Kemudian kata kerja misalnya tabemas, taberu, tabeta, itu mengalami perubahan. Jadi kalau dalam bahasa Jepang itu yang mengalami perubahan adalah kata sifat dan kata kerja. Kalau misalkan ue, mai, chikaku, itu kan sebetulnya bukan kata benda, tetapi dianggap benda ketika kita gunakan dalam pola-pola seperti tadi. Ya. Eki no chikaku ni atarashi manshoun ga dekimashita. Berikutnya, bolehkah kita menggunakan partikel no lebih dari satu atau dua? Seperti contoh, watashi no uchi no chikaku ni atarashi apato ga dekimashita. Boleh, ya, tidak ada larangan. Seperti ini, watashi no uchi no chikaku ni atarashi apato ga dekimashita. Karena di sini ya, watashi dengan uchi, ya kalau dalam bahasa lisan, dalam bahasa percakapan tidak apa-apa watashi uchi chikaku, misalkan ya, asal lawan bicara kita paham, tidak menggunakan partikel no, itu tidak apa-apa. Tapi kalau dalam kalimat yang ditulis atau dalam bahasa tulisan atau Anda sedang mengerjakan tes tata bahasa, ini wajib ya karena aturannya seperti itu. Watashi no uchi no chikaku ni atarashi apa toga dekimashita. Watashi kata benda, uchi kata benda. Nah di sini watashi no uchi. Fungsi partikel no di sini untuk menyatakan kepemilikan. No chikaku ni berarti no di sini untuk memberi penjelasan, ya menjelaskan watashi no uchi setelah digabung ini menjadi frase benda. Berarti ini benda satu, benda dua. Kalau watashi no uchi kita uraikan,
Ini benda satu, watashi, uchi benda dua, atau benda dua. Gitu ya. Bagaimana kalau ini? Eki no mae no shiakusho no tonari no biru wa nihongo gakko desu. Panjangnya no-nya saja sampai ada 4. Ya kalau memang diperlukan seperti ini ya boleh-boleh saja menggunakan partikel no sebanyak 4 kali. Namun kita harus memikirkan lawan bicara kita, ya. Dia pusing atau tidak dengan apa yang kita ucapkan. Nanti kita bandingkan dengan ini. Korewa desu ka? Tahu kan? Misalnya, eki no mae ni shiakusho ga arimasu ne. Kita pilih dulu seperti itu ya, kita jelaskan dulu. Eki no mae ni shiakusho ga arimasu ne. Depan stasiun ada shiakusho kan, ada city hall kan. Lalu nanti kita lihat reaksi dari lawan bicara kita. Misalkan, ya benar, ada. Nah, setelah dia paham, kita lanjutkan. Sono tonari no biru wa nihongo gakko desu. Ini situasi kalimat yang pertama sudah dipahami. Di depan stasiun ada shiakusho kan? Nah, di depan stasiun ada city hall kan? Nah, di depan gedung yang di depannya itu adalah Nihongo Gakko desu, sekolah bahasa Jepang. Jadi gitu ya. Tadi menggunakan no sampai 4 ya tidak apa-apa, tetapi kasihan yang mendengar nanti jadi harus mencengang gitu ya. Nah, untuk memudahkan lawan bicara kita memahami apa yang kita ucapkan, bisa upayakan seperti ini ya. Solusinya seperti ini. Tuh. Nah, kalau dengan ini insya Allah ya wajah pendengar atau lawan bicara kita wajahnya juga tidak seperti tadi, kan niko-niko ya, berseri-seri karena memahami apa yang kita ucapkan. Baik, demikian penjelasan mengenai partikel no yang sesuai yang ada di dalam buku Minano Nihongo 1 dan Minano Nihongo 2. Semoga minasan bisa memahami penjelasan saya. Jika tidak paham, silakan ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.